Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Itita Putri Kamila dengan NIM akhir 170 dari kelas PIF 2023. Saya akan menyampaikan hasil kerja saya mengenai pengaruh penggunaan pengawet kimia terhadap kesehatan. Yang pertama, pendahuluan, pengawet kimia digunakan dalam industri makanan untuk memperpanjang masa simpan dan mencegah pertumbuhan mikroorganisme yang dapat merusak makanan. Nah, menurut penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati, teknik pengawetan makanan meliputi pendinginan, pengeringan, pengalengan, fermentasi, serta meliputi tambahan bahan kimia seperti asam sorbat dan natrium benzoat. Namun, penggunaan bahan pengawet kimia yang tidak terkontrol dapat berdampak negatif pada kesehatan manusia. Nah, di sini saya mengambil klaim awal, yaitu penggunaan pengawet kimia tertentu memang efektif dalam mencegah kerusakan pangan. Tetapi jika tidak digunakan secara bijak, dapat menimbulkan resiko bagi kesehatan manusia. Yang kedua, ada jenis-jenis pengawet kimia. Yang pertama ada natrium benzoat yang sering ditemukan dalam minuman ringan dan saus yang berfungsi sebagai antimikroba. Yang kedua ada asam sorbat yang digunakan untuk mengawetkan keju, roti, dan produk susu fermentasi. Yang ketiga ada kalium nitrit dan nitrat yang digunakan dalam daging olahan seperti sosis untuk mencegah pertumbuhan bakteri. Dan yang keempat ada sulfit dan sulfur dioksida yang sering ditambahkan dalam buah kering dan minuman anggur untuk mencegah perubahan warna dan pertumbuhan jamur. Dan menurut Samal, Guoda, dan Patra, penggunaan bahan pengawet ini telah mendapatkan izin dari BPOM dalam jumlah tertentu agar tetap aman untuk dikonsumsi. Yang ketiga ada cara kerja pengawet. Pengawet kimia bekerja dengan beberapa mekanisme seperti menghambat pertumbuhan mikroorganisme, mencegah oksidasi yang dapat merusak makanan, serta menurunkan pH makanan untuk menciptakan lingkungan yang tidak mendukung perkembangan bakteri dan jamur. Nah, ada studi yang dilakukan oleh BPOM menunjukkan bahwa pengawet seperti natrium benzoat dan asam sorbat bekerja efektif dalam lingkungan dengan pH rendah, sehingga sering digunakan dalam produk minuman dan makanan asam. Dan yang keempat, saya menemukan waran yang ada 4. Yang pertama, pengawet kimia membantu memperpanjang umur simpan makanan sehingga mengurangi limbah makanan dan mencegah kerugian ekonomi. Menurut Rahmawati, industri makanan modern sangat bergantung pada pengawet untuk menjaga kualitas produk selama distribusi dan penyimpanan. Yang kedua, pengawet kimia dapat meningkatkan keamanan pangan dengan mencegah pertumbuhan bakteri patogen seperti Salmonella dan Listeria. Studi Samal, Guoda, dan Patra menunjukkan bahwa penggunaan natrium benzoat dan asam sorbat secara efektif menekan pertumbuhan mikroba dalam minuman dan produk susu. Dan waran yang ketiga adalah banyak pengawet kimia yang telah diuji keamanannya oleh lembaga kesehatan. BPOM dan FDA mengatur dosis maksimum yang diperoleh agar tetap aman untuk dikonsumsi manusia. Dan yang waran keempat, ada penggunaan pengawet kimia memungkinkan produksi pangan dalam skala besar, sehingga membantu menjaga ketersediaan pangan. Dan menurut Cokro Aces dan Wings, tanpa pengawet makanan cepat rusak, sehingga sulit memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Yang kelima ada rebutal. Di sini saya menyebutkan 4 rebutal, yaitu yang pertama, tidak semua pengawet melindungi dari bakteri berbahaya, karena beberapa bakteri dapat membentuk resistensi terhadap bahan kimia tertentu. Menurut Pata, penggunaan natrium benzoat ini dalam jangka panjang dapat menyebabkan mutasi pada bakteri tertentu, mengurangi efektivitasnya sebagai pengawet. Dan rebutan yang kedua adalah meskipun telah diatur, penyalahgunaan pengawet tetap terjadi. Penelitian Wariyah menemukan bahwa beberapa makanan jajanan anak di Indonesia masih menggunakan boraks dan formalin yang seharusnya tidak digunakan dalam makanan. Dan rebutan yang ketiga adalah beberapa pengawet
dapat menyebabkan efek samping pada individu sensitif seperti reaksi alergi, iritasi pencernaan, dan gangguan metabolisme. Menurut Yasmin, konsumsi makanan dengan sulfit dapat memicu serangan asma pada individu yang sensitif. Dan rebuttal yang keempat adalah banyak pengawet ditemukan dalam makanan olahan yang sering dikaitkan dengan pola makan tidak sehat. Studi Nababan menunjukkan bahwa konsumsi tinggi makanan olahan yang mengandung pengawet dapat meningkatkan resiko obesitas dan penyakit kardiovaskular. Keenam, di sini saya menyebutkan dampak positif pengawet. Ada 3 menurut Cokro, Chess, dan Wings, pengawet kimia memiliki berbagai manfaat, seperti mencegah pembusukan makanan yang dapat menyebabkan penyakit. Yang kedua, memungkinkan makanan bertahan lama sehingga lebih mudah dikemas dan didistribusikan. Yang ketiga, dapat mengurangi limbah makanan akibat basi atau rusak sebelum dikonsumsi. BPOM juga mencatat bahwa pengawet kimia yang digunakan sesuai aturan dapat membantu menjaga kesehatan pangan global dengan mengurangi resiko kelangkaan bahan makanan akibat pembusukan. Yang ketujuh, saya menyebutkan dampak negatif pengawet. Menurut penelitian PATA, beberapa bahan pengawet diketahui dapat menyebabkan dampak kesehatan sebagai berikut. Yang pertama, ada reaksi alergi dan hipersensitivitas. Sulfit dapat menyebabkan reaksi asma pada orang yang sensitif. Yang kedua, ada gangguan pencernaan. Beberapa pengawet seperti natrium benzoat dapat menyebabkan iritasi pada lambung dan usus. Dan yang ketiga, ada potensi resiko jangka panjang. Nitrit dan nitrat dalam daging olahan dapat berubah menjadi nitrosamin yang berpotensi karsinogenik jika dikonsumsi dalam jumlah besar dan terus-menerus. Dan menurut Yamin, konsumsi makanan dengan bahan tambahan berbahaya dapat meningkatkan resiko kanker lambung dan penyakit kardiovaskular. Oleh karena itu, batas konsumsi harian pengawet kimia harus diperhatikan secara individu. Dan yang terakhir ada kesimpulan, pengawet kimia memiliki manfaat penting dalam industri makanan, seperti memperpanjang umur simpan dan mencegah kerusakan makanan. Namun, beberapa jenis pengawet dapat berdampak negatif terhadap kesehatan manusia apabila dikonsumsi dengan jumlah besar dan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, regulasi dari BPOM sangat diperlukan untuk memastikan keamanan penggunaan pengawet dalam makanan. Selain itu, metode pengawet alami dapat menjadi alternatif yang lebih aman bagi kesehatan manusia. Dan di sini saya menentukan klaim akhir, yaitu penggunaan pengawet dalam makanan memiliki manfaat dalam perpanjangan umur simpan dan menjaga kualitas pangan tersebut. Tetapi jika tidak digunakan dengan bijak dan sesuai aturan, dapat menimbulkan resiko kesehatan yang serius. Itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.